Ketua IM57 Plus, Institut Praswat Nugraha menyebut pernyataan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) dalam persidangan yang mengaku memberikan uang senilai total 1,3 miliar rupiah kepada ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri seharusnya bisa menjadi tambahan bukti bagi kepolisian. Pasalnya, hingga saat ini Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri yang sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Pernyataan yang dinyatakan tersebut dibuka dalam suatu proses persidangan, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi tambahan bukti bagi kepolisian untuk segera melakukan tindakan paksa dengan menahan Firly Bahuri, kata Praswat kepada wartawan Rabu 26 Juni 2024. Dia menyayangkan proses hukum yang berlangsung tanpa menahan Firly. Dengan begitu, Praswat menilai kasus ini berjalan tanpa ujung yang jelas. Publik akan terus menanyakan kasus ini karena bahkan pemberian tersebut telah dielaborasi dalam proses sidang persidangan, ujar Praswat. Dia juga menilai pernyataan SYL ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi, pansel, calon pimpinan KPK. Sebab, Praswat menyebut pimpinan KPK yang dipilih presiden telah gagal total dengan sekian banyak kontroversi etika dan pidana. Sekali lagi, apabila momentum pemilihan KPK lagi-lagi hanya mengakomodir berbagai titipan, maka presiden di akhir jabatannya akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang memberikan kontribusi buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia, tandas Praswat. Pengakuan SYL. Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian Kementan, Syahrul Yassin Limpo (SYL) mengaku pernah memberi uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri. Dia mengonfirmasi bahwa uang yang diberikan kepada Firly Bahuri senilai 1,3 miliar rupiah melalui total 2 kali pemberian. Hal ini disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Awalnya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengonfirmasi perihal adanya komunikasi dan pertemuan dengan Firly yang saat itu masih menjadi Ketua KPK di GOR. Apa maksud saudara ketemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri itu kalau memang saudara benar-benar tidak tahu waktu itu? Apa maksud saudara bertemu dengan Firly Bahuri, Ketua KPK? Kata Rianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Menjawab itu, SYL mengaku datang ke GOR untuk memenuhi undangan Firly dan menyaksikan permainan bulu tangkis. Hakim Rianto lantas mengonfirmasi adanya pertemuan SYL di rumah sewaan Firly yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Baik, kemudian ada pertemuan lagi kalau dilihat dari berita acara saudara di rumah Kertanegara, tanya Hakim Rianto. Betul. Kemudian beliau menyampaikan, nanti ngobrolnya lebih enak di rumah saya. Dia belum sampaikan di Kertanegara, jawab SYL. Apakah ada hubungannya dengan penyelidikan KPK di Kementan? Lanjut Rianto. Secara umum tidak ada penyampaian seperti itu, timpal SYL. Saya ingatkan sekali lagi ya, keterangan Panji, mantan ajudan SYL. Waktu itu ada pengumpulan uang dan pada saat pertemuan di GOR itu ada penyerahan uang. Tapi dari ajudan ke ajudan. Apakah saudara mengetahui hal itu? Cecar Rianto. Tahu, Yang Mulia. Benar, Tang Mulia, sahut SYL. Itu yang di GOR, kata Rianto. Di GOR, ucap SYL. Berapa uangnya waktu itu? Tanya Rianto. Saya tidak tahu persis jumlahnya. Saya perkirakan 500 juta rupiah lah, tapi dalam bentuk dana falas, ungkap SYL. Oke, US dollar ya, itu intinya apa? Penyerahan uang itu intinya apa? Tidak melanjutkan perkara apa gimana? Tambah Hakim Rianto. Tidak disebut apa-apa. Saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly, sahut SYL. Itu kan berarti secara tidak langsung saudara sudah mengetahui
duduk persoalan sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini KPK itu masuk ke Kementerian Pertanian untuk penyelidikan masalah ini. Saudara mengatakan tadi mengetahui setelah persidangan itu kan? Jadi bahan pertanyaan saya, Tutur Rianto. Iya, itu adalah informasi dugaan masalah yang terkait dengan berbagai program, dan saya sudah lakukan pengecekan ke bawah, ke irjen saya dan lain-lain, termasuk ke dirjen terkait dan semua clear, tidak ada masalah. Jadi saya pikir persahabatan saja saya dengan Pak Firly, kata SYL menjelaskan. Dia juga mengungkapkan bahwa Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menjadi pihak yang menjembatani pertemuan dirinya dengan Firly. Menurut SYL, Irwan dan Firly mempunyai kedekatan sebab ketika Irwan bertugas di Polda NTB sebagai Direktur Kriminal Umum, Firly merupakan pimpinannya atau Kapolda di inisiasi lain. SYL sendiri merupakan paman Irwan. Apakah sepengetahuan saudara, Irwan Anwar yang menjadi penghubung saudara dengan saudara Firly Bahuri waktu itu? Masih ingat saudara? Tanya hakim lagi. Saya mengklarifikasi apa betul Pak Firly ini mau ketemu saya karena ini Irwan Anwar, keponakan saya dan pernah bersama-sama atau katakanlah pernah menjadi di bawah struktur Pak Firly sewaktu dia jadi Kapolda di NTB, ungkap SYL. Dan ada penyerahan uang saudara bilang tadi ya. Berapa kali penyerahannya? Lanjut Hakim Rianto. Yang dari saya 2 kali, ungkap SYL. Awalnya 500 juta rupiah sama 800 juta rupiah ya, ujar Rianto. Ya kurang lebih seperti itu, tandas SYL. Diketahui Syahrul Yassin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total 4,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentan waktu 2020 hingga 2023. SYL didakwa melanggar pasal 12 huruf E Janto, pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.